Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdua kan si Raja Wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah faddala al-jum'ata min bainil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun? Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita selalu memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, khatib ingin mengajak kepada jamaah, terkhusus kepada diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa merupakan bekal kita di dunia dan di akhirat. Dan khatib juga mengajak jamaah untuk memusatkan pikiran dan perhatiannya secara khusus guna mendengarkan khutbah yang akan khatib sampaikan dengan judul Membumikan Islam Rahmatan lil Alamin di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini, mari kita renungkan sejenak tentang kondisi bangsa kita akhir-akhir ini. Mulai mengarah pada kondisi terjadinya intoleransi. Hal ini ditandai dengan kecenderungan memaksakan kehendak dengan cara ekstrim, bahkan teror, untuk mewujudkan apa yang mereka anggap benar. Hal ini bermula dari mudahnya seseorang menghakimi kafir orang lain, mengatakan sesat orang lain, dan meyakini tidak ada kebenaran dari pihak lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi tersebut bersumber dari kesalahpahaman tentang ajaran agama Islam yang kemudian membuka peluang timbulnya paham keislaman yang melenceng dari Islam rahmatan lil alamin. Akibatnya muncullah intoleransi yang menjurus kepada tindakan radikal, ekstrem, bahkan teror. Ma'asyiral muslimin,
Jumat rahimakumullah. Perselisihan dalam umat Islam akhirnya tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak lain yang menginginkan Islam hancur, tidak senang umat Islam bersatu, dan tidak yakin bahwa agama Islam adalah agama pembawa rahmat serta kesejahteraan bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 dan 108 sebagaimana yang telah khatib bacakan pada awal khutbah tadi, yang artinya, dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Sungguh apa yang diwahyukan kepadamu ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimanakah kita bisa berpikir jernih, bertindak bijak serta adil? Jawabannya ialah dengan mengikuti sistem yang telah disepakati oleh mayoritas ulama, dan ada ketersambungan sanad sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Syarhul Aqidati At-Tahawiyah pada halaman 43 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pengikut Rasulullah dan para sahabat ialah inna 'amatal mukhtalifina halikuna minal janibina illa ahlus sunnati wal jamaah. Sesungguhnya seluruh orang yang berselisih akan binasa kecuali kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Berdasarkan uraian tersebut, setidaknya ada 5 aspek yang harus kita ketahui. Pengertian dasar makna yang terkandung dalam Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, Islam adalah agama yang aksesibel. Islam adalah agama yang mudah dijangkau oleh siapa saja, mudah dipahami, mudah dibaca teksnya, rasakan manfaatnya, bahkan mudah diamalkan. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang barat yang memeluk agama Islam tanpa mereka kesulitan dalam memahami agama Islam. Yang kedua, Islam adalah agama yang transparan. Islam menuntut kita untuk transparan dalam melakukan pekerjaan, transparan dalam arti kata jujur dan sidik, bahkan sifat keutamaan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu akan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam agama yang penuh tanggung jawab. Islam menuntun kita untuk selalu bertanggung jawab dalam memberi beraneka macam solusi atas berbagai macam permasalahan yang datang di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Muddathir ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Sesungguhnya tiap-tiap manusia itu tergantung dengan apa yang dia usahakan. Dan yang keempat adalah Islam adalah agama yang berorientasi pada maslahat dan manfaat, menumbuhkan serta produktif dalam amal dan nilai. Islam menuntun kita untuk memaknai iman secara penuh, diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diaplikasikan ke dalam amalan soleh. Dan yang terakhir kaum muslimin,
Islam adalah agama yang menganjurkan adanya akumulasi kebajikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar berbuat baik meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama lil alamin, menyatukan perbedaan menjadi satu kesatuan, sehingga terciptanya Islam rahmatan lil alamin di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, dan mudah-mudahan negeri yang berdaulat wa rabbul ghafur dan ucapkanlah fa'abiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah asal bil huda wa dinil haq liyudhhir 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله